Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Cahya Agustina, NPM 181110524. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan sebuah praktikum pembelajaran fikih guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran fikih yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Uswatun Hasanah MPDI. Untuk itu, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Salam Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kok kayaknya kurang semangat ya? Coba ulangin. Yang semangat dong. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, semangat sekali ya kalian. Udah pada sarapan? Sudah. Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh. Kalau sudah, alhamdulillah. Dan kalau belum, diusahakan sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian harus sarapan terlebih dahulu ya, supaya kalian tidak lapar dalam kelas dan supaya kalian bisa fokus ke dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu kalian harus sarapan terlebih dahulu. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ada Bu Diana. Diana, kemana dia? Diana tidak tahu Bu kemana. Nggak tahu. Oh, Alfa ya. Oke, yang kedua siapa yang tidak hadir? Ilham Bu, Ilham. Oh, kemana dia? Sakit katanya. Sakit? Oh, sakit apa katanya? Kurang tahu ya. Oh ya, Ilham. Siapa lagi yang tidak hadir pada hari ini? Oh, sudah. Berarti yang lainnya hadir semua ya. Oke, berarti yang hari ini yang tidak hadir cuma 2 orang. Yang pertama Ilham, itu sakit. Yang kedua itu Diana, tanpa keterangan ya. Oke. Baik anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat pembelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelumnya minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangan ya. Siapa yang masih ingat? Iya, silakan. Nah, jadi minggu kemarin kita telah mempelajari kalau nggak salah itu kurban Bu. Iya, kurban. Oh, baik, mantap sekali. Wah, masih ingat ternyata. Kita beri aplaus dulu ya teman-teman. Iya. Oke, baik anak-anak. Minggu kemarin kita telah mempelajari kurban ya, yang telah disampaikan, yang telah dijawab oleh teman kita tadi sebelumnya. Nah, jadi kita hari ini mempelajari tentang akikah. Ada yang tahu sebelumnya akikah itu apa? Akikah. Ada yang tahu? Siapa yang tahu tunjuk tangan?
Taunya cuma bayi ya? Oh, tidak apa-apa. Oke, Ibu sebelumnya akan membagikan bahan ajar untuk kita semua. Oke. Ini ada gambar bayi ya, bisa dilihat. Ada gambar. Nah, sebelumnya ini Ibu akan bagi kalian dan kalian harus mencermati gambar-gambar tersebut. Oke. Ini, tolong bagikan ya, Nak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran mengenai akikah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian akikah maupun secara bahasa dan istilah. Nah, yang kedua itu menyebutkan hukum akikah. Dan yang ketiga itu menjelaskan jenis dan syarat hewan akikah. 4. Menjelaskan waktu pelaksanaan akikah. Yang kelima yaitu menjelaskan ketentuan-ketentuan akikah. Nah, untuk itu Ibu harap kalian dapat memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, setelah Ibu menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita langsung saja cek bahan ajar yang telah Ibu berikan kepada kalian. Amati dan cermatilah gambar yang ada di dalam kertas tersebut. Nah, jadi anak-anak, kalian telah amatilah gambar yang ada di bawah ini. Ada bayi, cukur bayi dipotong rambutnya, dan ini ada gambar kartun. Coba kalian jelaskan, berikan tanggapan atau penjelasan mengenai gambar di bawah ini. Oke, coba siapa yang bisa angkat tangannya? Yaudah, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Siapa yang sudah menemukan tanggapan dan penjelasan mengenai gambar ini tentang materi kita akikah ini? Siapa? Iya, Afra. Berikan tanggapan. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Afra itu adalah benar. Wow, pintar sekali ya. Kita beri apresiasi dulu terhadap teman kita Afra ini. Nah, beri tepuk tangannya. Baik. Oke, baik anak-anak. Sekarang lanjut mengenai materi akikah ya. Akikah. Ada yang tahu pengertian akikah itu apa? Pengertian akikah itu ada 2 macam, yaitu pengertian secara bahasa dan menurut istilah. Boleh dibaca yang ada di situ? Siapa yang membaca silakan. Baca pengertian akikah menurut bahasa dan istilah. Ayo dibaca. Pengertian akikah menurut bahasa yaitu rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau membelah atau memotong. Terus menurut istilah akikah itu menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah SWT dengan syarat-syarat tertentu. Jadi benar. Oke, terima kasih. Oke, jadi pengertian dalam bahasa Arab, dalam bahasa, pengertian akikah dalam bahasa yaitu rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau yang biasa disebut dengan bayi. Nah, lalu menurut istilah akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak, bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Sampai di sini paham? Atau ada yang belum paham? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Oke, lanjut yang kedua, dasar hukum akikah. Dasar hukum akikah ada yang tahu? Ya, jadi dasar hukum akikah itu apa? Sunnah muakkad. Ya. Oh iya, Ibu akan menampilkan PPT ya, bisa kalian perhatikan di dalam PPT Ibu. Sebentar ya. Bisa kita lihat yang pertama pengertian akikah kan tadi sudah ya. Kerangka materi Ibu, pertama pengertian akikah kan tadi sudah. Terus yang kedua hukum akikah. Terus 3 jenis dan syarat akikah. 4 waktu pelaksanaan akikah. Yang kelima adalah ketentuan hewan akikah. Nah, pengertian akikah tadi kan sudah 2, bahasa dan istilah yang telah dijelaskan tadi oleh temannya.
Oke, kita bisa lihat sini, terlihat ya. Oke, bisa kalian baca. Itu ada hukum akikah. Hukum akikah ini bersifat sunnah muakkad bagi yang dikaruniai anak, dan hukum akikah ini menjadi wajib apabila dinazarkan. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu kullu hula min murtahimin bi'aki qatihi tudbahu anhu fi yaumi sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Ya, bisa dibaca, yaitu setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 dan dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama pada hari ke-7 tersebut. Nah, itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, lanjut ya. Syarat hewan akikah. Ada yang tahu? Bisa dibaca syarat hewan akikah? Silakan syarat hewan akikah. Baca. Baik, telah dijelaskan oleh temannya, yaitu jadi syarat hewan akikah itu adalah kambing yang sehat, kambing yang sempurna, tidak cacat ya. Jadi syarat hewan akikah adalah sehat, kambing yang sehat. Oke, next. Oh ya, sebelumnya paham kan apa yang ibu sampaikan? Kalau kurang paham, bilang ya. Sampai sini paham dengan ketentuan, dengan syarat hewan akikah? Nah, paham? Oke, sekarang lanjut tentang ketentuan akikah. Bisa dibaca? Bisa dibaca ya? Baca kan? Nah, oke, jadi ketentuan hewan akikah itu apa? 2 ekor kambing ya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk mengakikahkan anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nauqa anil gulami bisyataini wa anil jariyati bisyatin. Nah, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar mengakikahkan anak laki-laki dengan menyembelih 2 ekor kambing, dan mengakikahkan anak wanita dengan menyembelih 1 ekor kambing. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, selain itu disunahkan untuk memotong rambut bayi pada hari ke-7, lalu bersedekah dengan berat dengan timbangan yang setara dengan berat rambut yang telah dipotong. Nah, itu disunahkan pula memberikan nama terbaik kepada bayi di hari ke-7 dan melumuri kepala bayi dengan minyak wangi. Paham ya sampai di sini? Paham? Baik. Oke, waktu pelaksanaan akikah bisa dilihat di sini ya. Waktu pelaksanaan akikah telah ibu berikan PPT dan berikan bahan ajar ke kalian. Oke, jadi waktu pelaksanaan akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 atau 14 hari atau 21. Hal ini dijelaskan pada sabda Rasulullah SAW, yaitu yang artinya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, ke-21 dari kelahiran anaknya. Ini dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Bisa dilihat ya, bisa dilihat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi ini. Nah, namun demikian yang paling afdol untuk melaksanakan akikah yaitu pada hari ke-7 dalam kelahiran anaknya. Gitu. Sampai sini paham? Oke, baiklah. Itulah materi yang bisa ibu sampaikan, materi singkat dari ibu. Ibu akan memberikan kepada kalian tugas untuk meresum kembali apa yang ibu sampaikan terkait materi tentang akikah. Nah, jadi ibu akan memberikan kepada kalian kertas untuk membuat mind map. Nah, kita membuat mind map ini dirangkum materi apa saja yang sudah ibu sampaikan ke kalian. Tapi tidak untuk menyontek ya, sesuai dari apa yang kalian catat ya, terserah ibu mau kalian catat materi ibu atau tidak ya. Ini
ini adalah untuk memasuki nilai tugas kalian. Paham ya? Oh ya, mind map itu kan sudah Ibu jelaskan di minggu sebelumnya yang pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, paham ya? Dan dikumpulkan juga bahan ajar Ibu supaya kalian tidak menyontek. Oke? Ini. Baik. Nah, jadi per kelompok ini kan cuma ada 2 kelompok nih. Jadi kelompok 1, kelompok 2 membuat mind map terkait materi akikah. Oke, Ibu tunggu selama 15 menit ya nak. Oke, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Jangan sampai ada yang sama ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai membuat resume mind map-nya? Saya sudah Bu, saya sudah. Ya, kok sudah selesai? Kalau dikumpulkan ke Ibu. Iya, terima kasih. Oke. Wah, Masya Allah, bagus ya ternyata dari antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini bagus-bagus sekali ya. Wah, beri aplaus dulu untuk kita semua. Baik, Ibu akan menempelkan di dinding adalah ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan, salah satu dari anggota kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian bikin ya. Oke, siapapun salah satu perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian resume. Oke, baik, silakan salah satu kelompok 1 dan 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai akikah yang sudah dijelaskan oleh Ibu Erika tadi. Nah, yaitu pengertian dasar hukum syarat akikah waktu pelaksanaan akikah, ketentuan binatang akikah. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu mengenai meresum akikah yang sudah saya buat mind map. Nah, yaitu akikah itu ada pengertian akikah, ketentuan akikah, dasar hukum akikah, syarat akikah, waktu pelaksanaan akikah. Nah, jadi pengertian akikah ada 2, menurut bahasa dan istilah. Sudah Bu, itu aja Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bu akan menugaskan kalian untuk membuat video buat di rumah ya, untuk mempraktekkan cara akikah seperti apa dan cara penyembelihan hewan akikah ya. Boleh dilakukan dengan boneka atau yang lainnya, boleh. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan mencoba untuk meminta salah satu di antara kalian untuk mencoba mempraktekkan sedikit saja ulasan yang mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang akikah. Ibu akan memberikan nilai plus kepada kalian yang telah mencoba untuk mempraktekkan akikah ini, dan Ibu sudah menyiapkan bahannya, yaitu boneka dengan gunting. Siapa yang mau mencoba untuk mempraktekannya? Ini adalah bayi umpamanya, dan ini gunting untuk ukuran rambutnya. Siapa yang mau? Silahkan. Nah, jadi ini umpamanya adalah bayi yang baru lahir. Terus saya akan mempraktekkan bayi ini dalam pengertian akikah menurut bahasa. Jadi yang saya tahu menurut bahasa yaitu memotong rambut bayi berkenan dengan kelahiran anak. Nah, jadi kelahiran anak setelah seminggu baru diakikahkan, terus dipotong rambutnya. Baik anak-anak, untuk itu sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apa hikmah yang bisa kita dapat dalam pembelajaran akikah ini? Itu yang pertama adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah SWT dari keselamatannya sejak dalam lahir hingga ke alam dunia. Terus hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua yaitu diharapkan akan menambah erat jalinan rasa kasih sayang, sikap hormat seorang anak kepada orang tuanya, karena dia lebih mengetahui bahwa kehadirannya di dunia ini diharapkan dan disyukuri oleh orang tuanya melalui akikah. Terus hikmah yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu dengan menyantap bersama-sama daging akikah diharapkan akan menjalin hubungan akrab antara keluarga
terjadilah kebersamaan. Nah, untuk itu hikmah yang terakhir yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekian pembelajaran kita serta hikmah balik ini semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah ataupun kurang berkenan kepada hati para adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Ibu mohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Kita akhiri. Oh iya, jangan lupa untuk minggu depan materinya yaitu tentang sholat. Oke. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dulu ya. Doa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.